الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah musala kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama alhamdulillah salam karom Mas Krisna terampil mengasuh keluarga, terampil mengasuh anak. Sebuah lompatan yang saya catat dalam sejarah pribadi saya terkait dengan biografinya Mas Krisna. Ya. Yang pertama dari beliau yang dulu sering kajian di sini. Ya, awal-awal musbah di tahun sekitar 2013-2014. Beliau nyantri ke Ustaz Abu Taifah Hafizahullah Ta'ala, kemudian sudah mulai terasa kesantriannya. Kemudian kita tahu tahun sekitar 2015 kalau beliau punya keahlian untuk merefraksi beberapa gejala-gejala terkait dengan masalah penglihatan. Alhamdulillah dia diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah ruqyah syariah. Ruqyah syariah selama ini kita sudah yang ma'ruf. Tapi istimewanya bagi saya adalah beliau bisa mengkombinasikan antara terapi tersebut dengan kepengasuhan. Nah, itu saya sudah lama menanti kapan belajar bisa ke Baitul Salim, tapi karena beliau jam terbangnya itu ngalah-ngalahin presiden. Jadi pagi, siang, sore, malam. Kita itu kalau turun Baitul Salim kalau ketemu beliau mesti di atas isya. Ya karena kalau pagi sudah nggak bisa, siang nggak bisa, sore nggak bisa, malam baru bisa. Alhamdulillah kemarin sedikit memaksa saya meminta kepada beliau untuk mengganti kekosongan Ustaz Abu Ghazi agar beliau memberikan sebuah problem solving terapi, bukan terapi lah jalan keluar dan nanti beliau akan banyak bercerita kepada kita bagaimana masalah rumah tangga itu ternyata uniknya tidak diselesaikan oleh para psikolog, tapi oleh nanti beliau yang akan banyak cerita.
saya tertarik kenapa bawa sekalian untuk kalian, karena saya melihat bagaimana termasuk Saduna Abdul Rauf kemarin Rabu menceritakan pada kita ada fenomena ketika keluarga-keluarga jamaah-jamaah yang sudah kajian itu muncul masalah yang tidak terdeteksi ketika apa? Masalah komunikasi antara keluarga itu tidak diantisipasi sejak dini. Bapak Ibu tidak sevisi dalam mendidik putra putrinya. Sementara obatnya itu pun juga tidak dikuasai. Sehingga sampai saya mendengar itu ada seorang ustadz yang putranya itu sampai sudah nggak sampai masuk ke lingkup keluarga. Ya sudah enggak ngaji, sudah enggak kumpul sama teman-temannya yang soleh awal itu dan sebagainya. Emang ya, jadi emang ya. Mumpung kita ini sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga dan ibu sebagai asistennya, bukan asisten rumah tangga ya. Jadi mitra bagi kepala keluarga ini. Yuk kita sama-sama belajar nanti kepada Mas Krisna, karena yang saya lihat beliau banyak bercerita tentang kasus-kasus yang muncul dalam internal keluarga, nanti bagaimana dan sebagainya. Salam beliau. Agar lebih mudahnya untuk ibu nanti yang bertanya tidak perlu memakai kertas, silahkan WA ke saya. Nanti biar saya bacakan. Maka Mas Krisna minta saya dampingi. Biasanya saya nggak dampingi. Ya, minta saya dampingi. Nanti saya yang akan membacakan apa maksud yang diinginkan oleh penanya. Bapak nanti langsung mau nggak ya? Bapak boleh langsung, ya. Boleh langsung. Ibu-ibu mau dicatat nanti kalau yang berkenan bertanya melalui WA, nomor saya 0856 3000 355 0856 3000 355. Demikian sekilas prolog dari saya. Mungkin ada pertanyaan, kalau tiba-tiba ada materi tentang ini, iya insya Allah. Ini sebagai awal, karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada rapat pengurus di Masjid Salim, insya Allah kita akan menjadikan, terutama saya berkeinginan bahwasanya Musola Qalbun Salim adalah musola yang bervisi tentang keluarga surga. Artinya keluarga surga, ya kita, Bapak, Ibu, anak dan semuanya bersama-sama menuju surga dengan lintasan-lintasan agama. Salah seperti itu. Kalau jangan di suatu saat kita akan banyak membahas masalah parenting, memang itu akan kita laksanakan. Demikian insyaallah. Selanjutnya waktu dan tempat sepenuhnya saya berikan kepada Mas Krisna. Walaupun ada saya kira bercerita Mas ya. Bercerita tetap menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Entah saya harus memulai dari mana ini Pak Nggih. Mungkin karena saking bahagianya saestu saya tidak pernah segrogi ini. Saya nengok ke kanan, ada Gurunda Ustadz Widi yang bersama timnya kita sudah banyak belajar bagaimana leadership beliau mampu membuat sebuah tim yang solid sehingga dakwah itu bisa bermula, merekah dan berkembang indah, sudah mulai bisa dirasakan oleh warga Qalbun Salim dan sekitarnya. Ini kalau bukan karena sosok yang punya leadership kuat, yang mampu ngemong, mampu nyelesain setiap tantangan dakwah yang ada, tidak mungkin bisa seindah hari ini. Terus kemudian saya masih ingat kalau di sini semoga Bunda ini hadir ya. Saya banyak belajar pada Bunda Ratna ya. Bagaimana kesabaran beliau, ketelatenan beliau. Mungkin kalau itu ujian itu diujikan ke saya
nggak yakin mampu bisa menghadapi ujian yang seperti itu. Makanya kalau saya nengok pojok sana, mungkin di situ ada Ustadzah Ismi yang begitu semangat untuk bisa mengajari anak-anak kita bagaimana membaca Al-Quran yang benar melalui TPQ yang beliau bina. Di sini ada Pak Sarjito yang Masya Allah, kalau ngurusi apapun itu entengan gitu loh. Saya kok enggak bisa seperti beliau gitu nggih. Mau ada kegiatan sosial di sana, ada wajahnya. Mau kegiatan sosial di sini, ada wadahnya juga. Masya Allah. Jadi saya grogi karena di sini itu seperti keluarga sendiri. Yang mungkin selama ini ketemunya itu urusan mata ya, periksa mata, ngurusi minus, ngurusi silinder, ngurusi katarak. Nah, entah takdir apa yang membawa saya ke sini. Saya ke sini ini saya memandang seperti sedang datang ke sebuah sidang yang beliau, Gurunda Ustadz Widi ini mengundang untuk datang di sebuah sidang ujian skripsi. Jadi beliau kemarin memberikan soal yang saya jawabannya itu muter-muter di literatur manapun nggak ketemu. Coba jenengan bayangin, soalnya ngeten. Selesaiin masalah parentingnya umat, namun menggunakan metode yang berbasis ruqyah. Opo ndak ngeluh jenengan? Iki soal bukan skripsi ini, disertasi mungkin ya. Saya utek-utek di internet pun nggak ketemu, di Togamas nggak ada, di Gramedia apalagi. Ya sudah, saya pasrah. Nanti kalau seandainya nilai disertasi saya jelek, ya beliau ini dosennya. Ini soal yang pertama kali saya diberikan soal ya seperti ini. Bagaimana mencari sebuah irisan antara parenting skill dengan dunia jin. Pripun Ustaz? Iya, moga-moga nanti beliau bermurah hati ngasih nilai nggak jelek-jelek amat lah ya. Nggih, baik Bapak Ibu sekalian, Mbah Kung, Mbak Uti dan juga saudara-saudariku semuanya. Yang jelas skripsi itu nggak mungkin 2 kali ya. Cukup sekali ini saja. Nanti kalau nilainya bagus ya alhamdulillah, kalau nilainya jelek ya sampun. Nggih Ustaz, sekali kan skripsi itu Ustaz nggih, nggak ada 2 kali ya. Nggih, baik Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita banyak berbicara mengenai mata nggih, masalah terkait penyakitnya, terkait perkacamataannya. Namun kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Napa Pak temanya hari ini, Pak? Napa masih ingat mboten temanya hari ini kita ngobrolin apa? Kalau tidak salah Ustadz Widi itu memberikan tema ngeten. Nah, nggih. Ayah, Bunda, ayo dong bangun, ayo dong ngelilir. Nih permasalahan anak-anak kita ini ke depan ini banyak, mulai kecanduan game, kecanduan rokok, cangkrukin nang warung kopi, dereng mangke sing misuan, dereng nanti sing tukaran ae mbek mae di rumah itu. Nah, jenengan gagah dakwah di sana sini, tapi di rumah bagaimana? Nah, ini adalah hal-hal yang nanti akan kita bicarakan. Bagaimana ending dari acara ini adalah kita bisa nangani anak kita yang kecanduan game. Kita bisa nangani anak yang kecanduan rokok. Bagaimana kita bisa anak yang malas belajar, malas diajak ke masjid, malas ngaji, jadi semangat. Nah, ini tujuan dari Gurunda Ustadz Widi mengadakan acara seperti ini nggih. Jadi saya minta nanti Bapak Ibu semuanya betul-betul fokus supaya nanti oleh-oleh yang dibawa kundur itu bisa untuk diterapkan nggih. Terus kemudian yang biasanya lah ente ini kan meriksa mata, emang ngerti parenting dari mana kan gitu nggih. Nggih mohon maaf, memang ini bukan tempat duduk saya semestinya. Semoga nanti guru-guru yang kita yang lain bisa memberikan pemahaman yang lebih detail. Cuman saya punya sedikit saja, hanya sedikit pengalaman keleresan Gurunda Ustadz Abdul Rauf, Ustadz Abu Jibrin nggih. Ustadz Abu Rozan, Ustadz Joko, Ustadz Burhan ini mengamanahkan ke kami untuk
ngelola sebuah lembaga pendidikan namanya Al-Um, tempatnya ditarik sana. Nah, yang menjadi unik pesan dari Ustadz Abdul Rauf bersama guru-guru yang lain, sekolah ini Mas minta tolong nanti kalau siapapun yang daftar ndak usah dites, nggak ada tes di sana itu. Jadi secara umum dominan dari keluarga yang tidak mampu. Okay. Karena tidak ada tes, yang masuk itu seperti gado-gado Pak. Nggih, jangan bayangkan seperti sekolah-sekolah lain yang cenderung mudah mengelolanya karena sampun ada tes akademisnya, kemampuannya sama, berangkat dari background rumah tangga yang sama, kan ada tes kemandiriannya, tes psikologinya kalau masuk. Nah, di tempat kami beda. Di sana kalau jenengan nanti kapan-kapan moga-moga Ustadz Widi berkenan parenting skill-nya dilakukan di Al-Um ya, supaya panjenengan tahu di sana itu ada anak yang masih SD itu pingin bunuh diri. Ada anak SD yang sampun terwarnai dengan LGBT. Ada anak level taman kanak-kanak itu yang suka ngapunten ngambil uang saku temannya, uang SPP temannya. Ada anak-anak yang tidak ada rapot hariannya itu kalau nggak gigit temannya, nendang temannya, mukul temannya, bully temannya, itu menu setiap hari. Lah, jenengan kan sudah kenal Ustadz Rauf, Ustadz Abu Jibrin dan guru-guru kita itu bukan seorang public speaking yang kalau mau ngajar itu belajar disampaikan di mic mboten. Mereka tuntas nyelesain problemnya umat ini. Jadi di sana itu mboten cuman Bunda, ini Ananda hari ini kok mau lompat dari lantai 2 ya. Tolong di rumah seperti ini mboten. Langsung ditangani akar masalahnya seperti apa, terapinya bagaimana, PR untuk orang tua ngatasi perilaku ini di rumah seperti apa. Nah, dari sedikit pengalaman itulah yang nanti akan saya sharingkan kepada panjenengan semuanya. Dan kalau di rumah, di tempat kami itu sekarang sedikit bergeser. Kalau dulu Ustadz Widi tadi sempat cerita nggih, kalau sudah selesai praktek optometrisnya tutup, yang rawuh itu aneh-aneh. Mulai dari yang kena sihir sang mantan, ono sing kena ain, ada yang kena gangguan jin. Itu dulu banyak. Sekarang mulai bergeser. Mereka tetap ada, tetapi yang dominan itu Ustadz minta tolong anak saya kecanduan game, kecanduan narkoba, anak saya misuan, anak saya nggak pernah pulang. Itu yang dominan sekarang. Nah, moga-moga nanti sedikit sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ini nanti asli true story, kisah nyata, dan teknik terapannya langsung dilakukan. Nggih. Jadi yang di sini bawa catatan langsung ditulis. Nanti itu semuanya ilmu praktek, tidak pakai teori kalau biasanya kita mengajarkan tentang masalah parenting skill dan problem solvingnya sekalian. Nggih. Nah, untuk itu sebelum mulai saya minta tolong kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, nggih. Ayo kita tata niat kita, nggih. Panjenengan berangkat mungkin ninggalkan urusan keluarga, ada yang ninggalkan urusan RT. Saya sendiri jujur aja kemarin Ustadz Widi sudah cerita, Mas pasiennya dipindah waktu lain. Ini tadi saya menunda 7 pasien. Jadi kita sudah mengorbankan banyak hal. Jangan sampai kita datang ke sini oleh gano opo-opo nih. Pastikan berangkat dari sebuah niat, ya Allah, saya ingin belajar tentang bagaimana ngasuh anak yang benar, bagaimana nangani anak-anak saya yang sedang berperilaku buruk. Betul-betul ingin belajar supaya sisa umur saya bisa menjadi hamba yang baik, ya Allah, bisa menjadi orang tua yang baik, sehingga nanti pada saatnya aku kembali kepadamu, Engkau sudah mengampuni dosa-dosa saya, sudah ridho, sudah tahu kalau saya sudah mengupayakan menjadi abi yang baik, menjadi umi yang baik, menjadi mbah kung dan mbauti yang baik. Nah, dengan begitu nanti semoga apa yang sudah kita tinggalkan, kita korbankan, itu terbayar dengan keridhaan yang sudah Allah berikan dengan niat yang ikhlas dalam proses belajar kita ini.
Nggih. Nah, nanti saya punya sedikit hadiah bagi Bapak Ibu yang nanti bisa praktek di depan ya. Gimana nangani anak-anak kecanduan game, langsung praktek gitu ya. Bagi yang bisa, saya punya hadiah. Mungkin kalau dihadiahi kacamata sudah bosen ya, diresepi obat mata sudah bosen banget gitu nggih. Kali ini saya punya beberapa instrumen psikologi yang ini kita berikan biasanya untuk santri-santri kami yang pertama daftar di Al-Um atau masyarakat yang datang ke tempat kami untuk punya masalah rumah tangga, punya ini anak saya kok bodoh banget Ustaz, nilainya kok 4-4 semuanya. Nah, ini nanti ada beberapa instrumen psikologi untuk melihat talenta dan kecerdasan utama anak-anak kita itu apa. Nggih. Terus kemudian gaya belajarnya bagaimana, visualkah, auditorikah, kinestetikah. Kalau di Al-Um itu lucu, nggak ada duduk manis kayak di sekolah-sekolah umum, nggak ada. Yang kecerdasannya auditori duduk anteng, nyimak ustadzanya ngajar dengan baik. Bagi yang kinestetik suka merasain, suka gerak, ada yang sambil tidur-tiduran, ada yang sambil duduk di pojok. Nah, mereka menikmati gaya belajarnya masing-masing. Nah, dengan ini nanti saya berharap jenengan, Ustadz, anak saya ini gimana? Hafalannya kok lemot banget. Disuruh duduk, jangan ulang bacaannya 5 kali, 10 kali, nggak nyantol-nyantol anaknya. Nah, memang tipenya kinestetik, tipenya visual. Masa anak disuruh duduk dengerin? Ya nggak masuk. Nggak begitu cara belajar anak-anak kinestetik itu. Nah, seperti anak saya yang paling kecil, beda sama yang nomor 2. Yang kecil itu duduk anteng, nggak bisa menghafal. Tapi sambil bawa mobil-mobilan, saya bacain, masuk. Ada gaya-gaya belajar tertentu yang kita harus mengetahuinya. Nah, nanti di instrumen ini juga untuk memotret minat anak-anak kita apa, bakatnya, sehingga nanti sekolahnya itu nggak entek-enteki umur gitu loh Pak. Jelas, anak SD-nya jelas, yang talentanya kayak kemarin kita sampaikan di grup donatur itu, dari pelamar anak yang daftar itu hanya nggak sampai 25% yang bakat jadi ustadz. Yang lain itu bakat jadi peneliti, yang lain bakat jadi seorang ilmuwan, yang lain bakat kecerdasan linguistiknya tinggi. Nah, itu nanti kita pompa, kita dampingi anak-anak kita untuk tumbuh kembang. Yang penting solih, dia nanti berkiprah di masyarakat, entah sebagai dokter, sebagai pengusaha kah, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang guru, semuanya diberikan kiprahnya untuk agama ini dan kebermanfaatan untuk umat. Nah, untuk itulah nanti jenengan akan tahu bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Al-Um sudah nggak kenal namanya minder. Semuanya jago di bidang yang sudah Allah berikan kelebihannya masing-masing. Nah, itu adalah sedikit gambaran yang nanti dapat hadiah. Silahkan. Ada satu instrumen yang saya buat khusus bagi yang mau nikah gitu ya. Nanti supaya kenal calonnya ini karakternya piye, melankolis kah, plekmatis kah. Nah, gitu ya. Moga-moga nanti bisa bermanfaat. Ya nggak harus yang mau nikah. Bagi rumah tangga yang bengkerengan aja itu karena nggak kenal karakter dasar dari pasangannya. Nah, ini nanti saya berikan bagi bapak atau ibu yang memang bisa ngikuti dengan sungguh-sungguh ya. Baik, sampai jam pinten Ustaz? Baik, saya kasih 3 pilihan, panjenengan pilih, bapak sama ibu pilih. 1, pilih mana? Ada seorang akhwat muda yang kecanduan game dan juga mengalami baby blues. Bayinya itu nek gendong pinginnya dibuanting aja gitu. Ya, gemes lihat bayinya itu. Itu kasus pertama. Pilih itu. Atau yang kedua, ada seorang pemuda santri yang pindah-pindah pondok terus, malas belajar, senengane gelut ae. Gelut ambek kancane, gelut ambek ustate. Nek mulai tukaran mbek bapak ibuke, gak kena ditoto sakarepe dhewe. Atau yang ketiga, ada seorang putri akhwat yang dicap nakal oleh bapak ibunya, mondok tapi pulang sebentar itu gak pernah nang oma Pak. Akhwat loh ini ya, tulin aja keluar, tapi begitu pulang HP sudah. Nah, pilih 1
Kasus 2 atau kasus 3? Pripun nak? Tiga-tiganya nak. Pripun Ustaz? Sing pundi Ustaz? Tiga-tiganya? Nanti berarti qiyamul lail bareng ini ya. Awas adik mantuk. 1, 2 apa 3? Kelihatannya banyak pilih yang akhwat tadi ya, yang akhwat. Oh, yang akhwat. Suatu ketika, ini kasusnya sekitar 4 bulan yang lalu. Pertama datang ini ibunya sama abinya. Ustadz minta tolong, ada apa? Apa yang bisa kami bantu untuk bapak sama ibu? Anak saya ini loh, kalau di rumah itu, ini anaknya belum diajak. Anaknya manten baru, alhamdulillah sudah punya momongan umur 2 bulan, masih digendong begitu. Anak saya yang cewek ini ngegame aja kalau di rumah itu. Ya di HP, ya di laptop, kerjaannya ngegame aja. Suaminya itu nggak direken. Anaknya juga demikian. Begitu anaknya nangis minta mimik malah dimarah-marahin. Tapi ngegame terus seperti itu. Ya sudah, insya Allah nanti kita agendakan untuk diagnosa. Setelah itu ngerti tegak diagnosanya seperti apa, kita bisa memutuskan langkah terapinya yang paling efektif seperti apa. Nah, setelah beberapa sudah kita jadwalkan, belum harinya datang, telepon lagi. Ustadz minta tolong, ada apa? Ini Ananda yang akhwat itu di balkon atap lantai 2 itu teriak-teriak sampai malu saya Ustadz. Ngomel gak karu-karuan, wah gitu. Udah gitu teriak-teriak histeris, wah bikin heboh kampungnya itu. Ibunya malu banget, mertuanya malu banget. Nah Ustadz, anak saya kesurupan ini minta tolong, harus diapain itu? Lah saya masih meriksa matanya orang, pripun ini? Rumahnya agak jauh, setengah jam dari rumah. Ya ini mau diapain terus teriak-teriak Ustadz, gak histeris teriak-teriak ngomel gak karu-karuan. Ya minta tolong orang-orang yang di sekitar situ dulu Bu, ditenangkan gitu ya. Belum lama dapat 15 menit telepon lagi. Enggak bisa ini Ustaz, sudah dibacain Al-Quran, dibacain ini sama takmir masjid semuanya, tambah teriak-teriak ini Ustaz. Minta tolong ini, gimana ini? Wes, kalau panjenengan yang menghadapi seperti itu, ditelepon tanggane, Ustaz Widi, Pak Sarjito, tolong iki, anakku bengok-bengok iki nduk, lantai loro piye iki? Apa yang jenengan lakukan? Wis, sebelum apa yang Anda lakukan, dugaan jenengan akhwat ini kenapa? Kerasukan apa? Hah? Kerasukan jin android katanya Bu. Baik. Nah, setelah beberapa hari setelahnya, alhamdulillah Allah mudahkan waktu bagi kami untuk ketemu. Nggih. Ingat pesannya Syekh Sadahan di dalam kitabnya Kaidah-Kaidah Ruqyah Syar'iyyah. Beliau berpesan, sebagian besar peruqyah mengalami kegagalan itu karena nangani kanker dibacakan Fatihah, nangani panuwun dibacakan Fatihah, nanganin anak kecanduan game dibacakan Al-Fatihah, nanganin anak cangkruk dibacakan Fatihah lagi. Semua kasus ditangani dengan cara yang sama. Itulah yang membuat para peruqyah gagal total. Nah, pesannya Syekh Sadahan artinya ngeten, nek nangani pasienmu nak, diagnosan dhisik. Iki kena opo, duduk permasalahannya seperti apa, sehingga kita ngeh, oh bocah iki kena ngeten, baru ditangani dengan cara yang tepat. Nah, kasus kembali ke akhwat tadi, jenengan percaya mboten? Akhwat ini lulusan pondok tahfidz, hafal 20 juz lebih. Bukan akhwat rumahan kayak yang kita tahu. Akhwat ini hafal 20 juz lebih. Setelah kita diagnosa,
Nanti flashback lagi ya ke kasus yang teriak-teriak itu ya. Setelah kita diagnosa, jenengan tahu mboten? Tadinya saya kira Ananda akhwat ini mengalami baby blues. Baby blues itu sebuah gangguan mental, tapi tidak lama, hanya sekitar 10 hari setelah bayinya lahir, itu mengalami kecemasan yang luar biasa, mengalami stres, ketegangan yang luar biasa, sensitif, tersinggungan gitu. Awalnya saya menduga itu. Qadarullah setelah kita diagnosa lebih detail, ternyata akhwat ini mengalami yang namanya postpartum depression. Jadi dia mengalami depresi tingkat tinggi pasca kehamilannya. Tahu kenapa? Apa yang menyebabkan Ananda akhwat ini yang hafal 20 juz ini mengalami depresi? Dulu pada saat dia masih usia kita SMP, SMA, masih mondok, itu orang tuanya punya prinsip. Kamu nggak boleh HP-an, kamu nggak boleh ngegame. Udah fokus, tambah hafalan, tambah hafalan, tambah hafalan, sampai prestasi. Nah, namanya anak ya manut. Terus seperti itu. Nah, giliran lulus sekolah, kemudian dinikahkan Pak. Akhwat ini dinikahkan. Nah, setelah nikah kan punya rumah sendiri ya, seperti kita, seperti umumnya. Nah, saat sudah nikah, kehidupannya kan lebih mandiri, lebih bebas, tidak lagi ketemu orang tuanya. Suaminya kerja, di rumah ada laptop, ada HP. Nah, sudah mengerti arah kemana pembicaraan ini? Kalau jenengan jadi akhwat, apa yang jenengan lakukan dengan HP itu? Pripun, Mbah? Nah, yang semula HP itu hanya untuk WA, telepon, sekarang isinya Mobile Legend, isinya Minecraft, ya, apalagi nak? FF. Oh, abine namanya sinten? Nggih. Nah, sama. Akhwat ini menginstal semua game-game itu. Kemudian dia mencoba bermain. Oh, asik ternyata ya, ini yang dulu ketika saya pulang ketemu teman-teman dia cerita, enak loh mainan Minecraft, Mobile Legends itu kayak gini-gini. Oh, seru. Lah dia nggak pernah pegang HP. Aduh, sedih hati ini ya. Kenapa ya ayah bundaku kok keren banget. Aku nggak bisa seperti itu. Terus seperti itu ngempet. Nah, ketika sudah kehidupannya dirasa bebas, bisa ngapa-ngapain sendiri, nggak ada lagi kekangan dari orang tua, dia nginstal semuanya, akhirnya kecanduan game. Nah, awalnya dari kecanduan, suaminya pulang nggak direken, dia asik dengan ngegame. Suaminya sabar, sudah ngaji. Terus berlangsung seperti itu sampai punya anak, anaknya nggak direken. Ketika anaknya nangis, mimik, pingin mimik, itu dianggap gangguan yang mengganggu kenikmatannya saat mainan HP. Nah, sehingga kehadiran anaknya ini dianggap sebagai pemutus kesenangannya. Dia depresi, anaknya nangis, ganggu. Anaknya dianggap ganggu kesenangannya. Waktunya sama suami nggak direken, tetap HP-an aja, tetap nge-game. Nah, kondisi depresi ini akhirnya pada saat kesendirian, hatinya hampa, itu teriak-teriak, semuanya, ngomel-ngomel seperti itu, histeris. Orang-orang nganggep hal seperti ini seperti kita melihatnya, kesurupan, kena jin android kata bapak tadi nggih. Sehingga dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, tapi tambah teriak-teriak. Nah, pada saat saya ke sana, pas teriak-teriak histeris itu, karena akhwat ini masih muda gitu ya, sudah bosan melihat tampangnya ustadz, itu sudah bosan banget. Paling dibacakan Al-Baqarah lagi gitu ya. Nah, itu ustadz kesurupan lagi. Nah, pas saya ke sana begitu, akhirnya saya pakai jaket seperti ini supaya
kayak anak muda gitu nggih. Masih muda gitu. Terus saya pakai topi. Nah, biar suasana lain gitu ya, lain gitu. Nah, ketika di balkon dia di sisi kiri, saya di samping kanan. Saya hanya bilang gini, iya ya, kehidupan itu seperti ini. Kadang nggak ada yang mau mengerti kita. Ternyata kita sama ya Mbak. Saya ditoleh. Ngapain? Iya, andai saja orang-orang kita mau mengerti diri kita, pasti indah hidup ini. Noleh lagi, nggak teriak-teriak sudah. Iya. Saya siap kok jadi sahabat. Moga-moga bisa cerita banyak. Mau duduk. Ya, alhamdulillah. Akhirnya, tapi orang tua nggak boleh. Syaratnya orang tua nggak boleh ikut campur di situ. Nggak boleh ketok wajahnya si anak ini. Nah, ketika itu dia cerita semuanya. Ngerti enggak? Ini cerita singkatnya. Anak ini mengalami luka batin yang sudah lama sekali dipendam karena selalu dipenggak. HP nggak boleh, game nggak boleh, mainan nggak boleh. Kamu harus belajar, kamu harus nambah hafalan. Nah, pun mulai paham kemana arah pembicaraan ini Pak? Sebentar nggih. Ada yang bawa Al-Qur'an, Pak? Nggih, yang bawa dipirsani, yang bawa HP dibuka Qur'annya. Kalau enggak ya saya maklum, di sini kan darahnya Imam Syafi'i banyak. Enggak pakai buku, enggak pakai ngapa, sudah celek masuk gitu ya ingatannya nggih. Coba panjenengan pirsani di surat Al-Baqarah ayat yang ke-143 nggih. Sampun ketemu nggih? Al-Baqarah surat yang kedua di ayat yang ke-143. Nggih. Nggih, monggo ada yang bisa membantu membacakan ayatnya boleh Ustaz, sekalian artinya, nggih. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Nggih, Ustaz. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang pada manusia. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz sudah membantu membacakan. Nah, ini kita kaitkan dengan pembahasan kita supaya kita mulai belajar kalau menakar sesuatu, menilai sesuatu harus pas gitu nggih. Nah, coba panjenengan perhatikan di awal ayat
ketika Allah memberikan sebuah surat cinta kepada kita semuanya nggih. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu, kita semuanya umat Islam ini, umat pertengahan. Napa maknane umat pertengahan, Pak? Kita lanjutkan sebentar, setelah itu kita jeda adzan Isya nggih. Apa artinya umat pertengahan? Jenengan kalau buka di tafsir As-Sa'di, kalau panjenengan pelajari kembali tafsir As-Sa'di, beliau menjelaskan demikian. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam umat yang pertengahan. Menurut tafsir As-Sa'di, yakni tegak dan terpilih. Sedangkan yang selain pertengahan adalah ujung dan pinggir. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Sedangkan kita kaum beriman itu tengah-tengah, ndak nganan, ndak ngiri. Nah, penjelasan selanjutnya demikian. Pertengahan dalam keyakinan itu terhadap para nabi dan diantara orang-orang yang melampaui batas terhadap mereka seperti halnya orang-orang Nasrani dengan orang-orang yang berpaling dari mereka seperti halnya orang-orang Yahudi. Jadi kita tidak menganan ya tidak ke kiri dalam berkeyakinan, kita di tengah-tengah. Terus kemudian pertengahan dalam syariat. Itu yang di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan begitu. Pertengahan dalam keyakinan, pertengahan dalam menakar syariat. Tidak seperti sikap berlebih-lebihannya orang-orang Yahudi dan kesalahan-kesalahan mereka, tidak pula seperti tindakan asal-asalannya orang-orang Nasrani. Nah, di situ juga dijelaskan, pertengahan tidak hanya dalam perkara keyakinan, tidak hanya dalam perkara syariat, tapi di dalam perkara-perkara masalah muamalah kita, masalah keduniaan kita, itu juga Allah menghendaki kita punya sikap pertengahan. Di sini dicontohkan banyak sekali nggih terkait makanan, halal haramnya, terkait perkara-perkara yang mubah seperti apa dalam tafsir As-Sa'di itu mengarahkan kita, membimbing kita. Nah, kita kembali kepada perkara HP. Ini termasuk yang dalam tafsir As-Sa'di tadi adalah masalah mubah, masalah keduniaan, masalah muamalah kita. Kita pun dituntut yang porsinya pas, enggak ekstrim, mengharamkan total, anak enggak boleh HP-an, dan melonggarkan total yang ekstrim kirinya. Nah, coba sebutkan satu, kalau panjenengan memang pernah mempelajari, para ulama kita yang kita belajar banyak kepada mereka, yang mengharamkan HP. Ada mboten? Bisa nemukan fatwanya? Malah kalau panjenengan pelajari bagaimana fatwanya Syekh Albani dan lain-lain terkait sepak bola, terkait apapun yang perkara-perkara yang asalnya mubah, itu diperbolehkan, Pak. HP ini diperbolehkan, game itu diperbolehkan, asal konten gamenya bukan konten-konten yang haram. Ada wanita telanjangnya, wanita-wanita yang berpakaian minim. Selagi itu balapan mobil, terus kemudian perang-perangan, ya boleh, itu perkara mubah. Terus yang kedua, selain kontennya tidak berisi hal-hal yang haram, yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, tidak sampai melalaikan dari kewajiban. Anak-anak kita di Al-Um ngegame monggo, tapi ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah adzan, ayo ke masjid dulu. Iya Umi, iya Abi, nggih Ustazah, ditaruh. Enak. Jenengan ngerti mboten? Ngegamenya anak-anak sekarang itu podo ambek bal-balan jenengan di masa muda dulu. Podo-podo perkara mubah, Pak. Pada sama seperti ibu-ibu dulu waktu muda mainan dakon. Kita mainkan gobak sodor, sama. Kita main ular tangga, gitu. Sama, cuman era kekinian semua mainan hiburan itu ada di dalam HP kita.
Nah, cerita tadi berawal dari orang tua yang saklek, HP nggak boleh. Nah, ketika HP sudah diharamkan oleh orang tuanya untuk anaknya, itu ditahan, jangan anggap anak itu manut. Lah wong nek dolen koncone cerita dia nggak ngerti apa-apa. Nahan, kepingin. Jenengan titeni, kalau fitrahnya anak tidak jenengan berikan di usia pertumbuhannya itu, pasti meledak di ending di belakangnya nanti. Ketika anak akhwat ini sudah tidak diperbolehkan saklek, mainan HP, mainan game, ketika ia mendapati kehidupannya sudah mandiri, punya HP sendiri, laptop sendiri, dia euforia, merdeka, nggak ada lagi yang mengekangnya, dia senang, dilampiaskan semua kesenangannya, sampai kebacut, kecanduan, yang kalau diganggu diajak suaminya, ini anakmu nangis, udah dianggap gangguan. Sehingga kalau gendong anaknya itu, cerita diajak ke mall itu, gendong anaknya kepingin dilemparkan dari eskalatornya, terus dipegangin semuanya. Karena Ananda ini anaknya yang 2 bulan yang nyusu, itu dianggap kesenangan, mengganggu kesenangan ngegamenya itu. Nah, ayolah, takar segala sesuatu di porsinya. Monggo nak, silakan HP-an, tapi yang penting jangan buka hal-hal yang haram, jangan berlebihan. Kalau waktunya sholat ya sholat, waktunya belajar nggih hafalan, waktunya maem ya maem, waktunya mandi ya mandi. Itu fitrahnya anak, Pak. Era sekarang, semen ganteni dakon, yo gak kenal, gak gelem. Suatu saat ada sebelahnya kota kita, nggih, Sidoarjo, ada sepasang suami istri datang ke tempat kami. Minta tolong Ustadz untuk diterapi. Loh, sinten Bu, Pak, yang diterapi? Biasanya kan bawa anak-anak gitu, nggih. Minta tolong Ustadz, malu-malu gitu ya. Ternyata yang ingin diterapikan adalah suaminya. Loh, pripun toh Bu? Lah keng nopo suaminya ini? Kenapa suaminya ini kok sampai harus meluangkan waktu untuk diterapi? Ustadz, jangan bilang siapa-siapa ya. Suami saya ini di kantor kena surat peringatan. Sudah 2 kali, mau yang ketiga kali kalau nggak berubah. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Iya Ustadz, suami saya di kantor lo ngegame aja di komputernya itu. Udah gitu sampai rumah, belum juga makan, belum cuci kaki, ngegame lagi. Jangan tahu ndak masalahnya? Jangan-jangan kita juga serupa, nggih. Bapak ini ketika masa mudanya, ketika belajar, ketika mondok, sama orang tuanya mengekang mutlak, nggak boleh ngegame, nggak boleh apapun. Sehingga saat dia berumah tangga, bisa kerja, beli HP, laptop sendiri, loh kalau gue mau ngegame, emang lu mau apa? Kan gitu aja. Dia sudah bebas. Sampai diperingatkan perusahaannya karena ngegame terus di komputer kantor. Nah, coba bayangin. Kalau kita menakar, menghukumi, menilai sesuatu, game dalam bab ini, ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Kita itu umat pertengahan dalam tafsir As-Sa'diyati, dalam berkeyakinan, dalam melihat syariat ini, dalam tatanan ibadah kita, dan juga dalam muamalah urusan-urusan dunia kita. Itu umat pertengahan, Pak. Mboten ekstrem kanan, mboten ekstrim ke kiri. Nah, ini anak-anak yang hadir, oleh angin segar iki rasane. Nah, ingat ya, hati-hati dengan bagaimana kita memandang permasalahan terkait game. Bisa jadi bumerang nanti panjenengan. Takar sebagaimana semestinya. Adzan rumiyin? Nggih. Baik, untuk sementara kita cukupkan sejenak, nanti kita jeda untuk adzan sekaligus salat, Ustaz. Oh, mboten. Nggih, baik, kita jeda untuk adzan sejenak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Semoga Allah mudahkan. Di Al-Um sekarang sedang celeng-celeng. Semoga suatu saat dicukupkan untuk membeli. Jenengan kalau ke mall kan lihat yang dimasukin koin itu loh Pak, atau digesekin kartu itu kan, ya ada basket, ada balapan mobil, ya time zone. Nah, itu dunia anak-anak kita sudah nggak kenal gobak sodor dan lain-lainnya. Nanti kalau di Al-Um seperti itu, ayo siapa yang hari ini bisa jawab pertanyaan Ustadzah, nanti waktu istirahat bisa mainan balapan motor. Wah seru. Itu dunia mereka Pak. Kalau mereka sudah mendapatkan dunianya, kebahagiaannya tercukupi, mau diajak sholat, mau diajak belajar, mau diajak kebaikan, itu mudah. Nah, irisannya, ini kan disertasinya tadi sama Ustadz Widi kan, dengan dunia jin di mana nih? Hati-hati ya Pak. Jenengan setelah ini akan paham kenapa mulai sekarang ini, akhir-akhir ini, beberapa pondok pesantren ketika menerima pendaftaran santri baru memberikan satu poin yang di bawah. Di masa lalu tidak pernah kesurupan. Nopo pengelola pondok kok mikir ngeten? Nopo Pak? Biar nggak merepotkan. Memang kesurupan lagi gitu Pak di sana? Mboten. Anak-anak yang di masa lalunya pernah, dalam tanda kutip ya, kesurupan, itu lemot sekali nerima pelajaran. Susah konsentrasinya. Nek dikongkon ke kanan mesti ke kiri. Dan senengane bengong. Jenengan dadi mudire pondok, santri ini 30, 5 koyok ngeten mawon, wis bengok-bengok sampean Mbak. Saya jamin. Susah. Diarahkan bukan ndak mau, tapi nggak nyambung. Bengong, pikirannya kosong, lemot terima pelajaran. Kenapa kira-kira? Kenapa tadi saya sampaikan kesurupan dalam tanda kutip? Hati-hati ya mulai sekarang, please Pak, Bu, betul ini saya jumpai sudah sangat sering. Tidak selalu anak yang bengok-bengok, ngomel-ngomel, histeris itu selalu kesurupan jin. Belum tentu. Jenengan pernah mboten, Bu, enak-enak maem bakso ambek kanca-kancane pulang ngaji seperti ini, ayo mampir ke bakso. Ya, orang 3, orang 4 maem bakso bareng. Terus tiba-tiba saja salah satu kita, ibu tadi sesenggukan, pengen naik sendiri, padahal nggak ngobrol apa-apa. Kenapa kira-kira? Itu namanya inner child, panggilan masa kecilnya. Pada saat maem bakso, di meja sebelah ada Umi yang juga maem bakso bareng sama anaknya. Uminya ndulang, ayo sayang, Umi seneng, makasih ya sayang sudah mau maem. Orang yang sesungguh nangis tadi melihat pemandangan itu inner child, panggilan masa lalunya. Bahasanya itu gini, aku kok nggak pernah digituin ya sama abi sama umiku ya. Nangis. Ditakoni kancane, Ning, lapo sampean? Kesurupan ya? Dibacano Al-Baqarah ambek koncone. Nah, itu pertanda ibu ini tadi sedang hampa, perasaan psikis, tabung psikisnya itu udah penuh. Dulu kurang kasih sayang, kurang perhatian. Ketika melihat potret anak yang disayangi gitu, aku kok nggak dapat kayak gitu ya. Sesenggukan. Itu yang kesurupan dalam tanda kutip percikan, hanya nangis sendiri. Terus kemudian enak-enak ngobrol sama bakso, tiba-tiba motong, diem gitu. Cemburu lihat sepasang kekasih di depannya main bakso bareng, dulang-dulangan, cemburu. Di rumah bapaknya nggak pernah dulang. Kok aku nggak bisa gitu ya?
mutung. Enak-enak mah bakso mutung, ngambek, gak ngomong sama temannya. Nah, ingat, luka batin yang tidak pernah dilakukan detox, tidak dibersihkan, semua efeknya tumpah ketika melihat sesuatu yang ternyuh. Nah, ananda yang tadi saya ceritakan awal teriak-teriak itu sudah penuh masa tumbuh kembangnya. Orang tuanya karepe sayang, memaksa untuk hafalan Quran terus begitu. Tapi dia menerjemahkan, aku nggak pernah disayangi kayak teman-temanku, aku nggak pernah diizinkan mainan ini dan itu. Itu sudah penuh. Ketika di atas balkon lihat tonggone main game, anaknya di bawah teriak-teriak. Nah, ingat, nanti kita semoga dimudahkan. Kan kita sampai Qiyamul Lail nanti Pak ya. Ada cara bagaimana kita selaku orang tua itu mendetoks tabung psikis anak kita yang mungkin jajannya diambil kancane di kelas, nggak bisa bales, diempet. Terus kemudian sekolah nggak ngerjain PR, disuruh berdiri di depan dengan tangan seperti ini, kakinya diangkat satu. Tapi nggak diceritain, diempet. Udah gitu nanti sampai rumah dimarahin lagi umiknya, diempet. Itu kalau tidak jenengan detox, tidak dibersihkan, nanti masalahnya banyak. Anak diajak ke masjid susah, malas belajar, malas ngaji, malas sholat. Tuh, ada tuh peran kita di masa lalu yang telah membuat luka batin yang menahun itu. Nah, kalau yang seperti ini, jenengan ruqyah dibacakan ayat terus begini biasanya, dibacain Al-Fatihah nggak muntah-muntah, nggak keluar-keluar, terus moring-moring peruqyahnya, ukhruju ya adwallah, ukhruju, keluar kamu musuh-musuh Allah. Jari ini kuntilanak sing di pinggirnya Mbak Kunti, lu mitnah gue dari tadi di luar, lu fitnah, suruh keluar kemana lagi kan gitu, guyon Pak. Lah kuntilanak dari tadi udah di luar disuruh ukhruj ya adwallah, ukhruj. Nah, anak yang sebenarnya itu merupakan dalam bahasa psikologi namanya abreaction, merupakan tumpahan dari luka batin yang sudah lama menahun tumpah. Nah, itu kalau disuruh keluar kamu dari tubuhmu, keluar dari situ, itu anaknya akan merasa gersang, hampa, masuk dalam pesan dalam dirinya, aku diusir dari dalam diriku sendiri. Aku disuruh keluar dari dalam diriku sendiri. Sehingga dia mengalami celah psikisnya, sehingga dia gampang bengong, dia lemot belajarnya, dia nggak bisa nerima perintah dengan cepat, disuruh ke kanan ya tasik serong mawon. Inilah yang membuat korban-korban ruqyah yang gagal diagnosa, inilah yang membuat mudirnya pondok pusing, sehingga susah ngeramut orang-orang seperti ini. Nggih. Jadi dieling-eling, kalau kesurupan sungguhan bedanya ngeten. Ngomel-ngomel, tapi itu biasanya nyongklok-nyongklok halal gaib. Contoh ketika ada yang kesurupan, oh enggak, kamu kemarin lihat bola ya, nah gitu. Nah, saya tahu kamu kemarin bonceng cewek ya Pak ya. Nah, loh kok bener ya, songklok-songklok aneh gitu ya. Kalau omel-omelannya itu nyinggung-nyinggung hal gaib begitu ya. Nah, itu jin, Mbak Kunti di dalam. Terus kemudian dia yang kesurupan ini nggak ngerti bahasa Jepang. Selama ini nggak pernah belajar bahasa Jepang. Tiba-tiba, wakarimaseng, ikura desu ka? Oh. Nah, ini loh, sejak kapan Mak anakmu iki iso bahasa Jepang gitu? Nah, saya nguruqyah beberapa kali korban LBB dalam tanda kutip, cepat sekali dalam seminggu iso bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Madiun. Nah, ternyata pakai jin kodam. Nah, hati-hati kalau ngomelnya cuma gitu-gitu ya. Nah, pada saat saya melakukan katarsis, terapi katarsis ke pasien akhwat tadi, nah sudah keluarin sayang. Apa yang keluar coba? Jahat, Abi Umi jahat. Itu yang keluar.
Anak gini divonis kesurupan. Gimana sih? Itu sudah luka batin akibat perilaku, pola didik ayah ibunya, ngempet bencinya ketika dilakukan terapi katarsis yang keluar isi dominan hatinya. Aku benci abiku, aku benci umiku. Nah, Bun, kalau ketemu kesurupan yang seperti ini, jangan dibacakan ayat, tiwas entek sego sak pecel tadi zaman gak akan reaksi apapun. Kalau ketemu tantrum yang seperti ini, nggih Bu, nek nanti pulang anaknya kayal-kayal, ngepuk-ngepuk meja, narik-narik. Nah, luka batin yang belum jenengan detox, itu mesti ekspresinya ada 3. Melalui tangisan, nangis terus gitu ya. Terus melalui ucapan, oh bunda jelek, bunda jahat, ayah jahat semua. Dan melalui gerakan, nendang-nendang meja, narik-narik selambu, narik-narik taplak. Nah yang seperti ini jangan dihentikan. Memang harus dikeluarin, dikuras. Praktek pada saat akhwat itu gini, iya nak, coba ceritain nak. Sudah keluarin sayang, iya pingin cerita apa? Ini ada di sini, ada saya jadi sahabatmu, coba ya keluarin, enggak apa-apa. Umi jahat, iya enggak apa-apa, udah lanjutin. Kenapa? Abiku jahat gini-gini. Nah paling lama cuma 30 menit. Mendetok seperti ini tuh paling lama cuma 30 menit. Ketika sudah tenang, nah baru Mbak Ustadz paham, Mbak pasti sedih dengan perlakuan Abi sama Umi masa lalu. Tapi kalau Ustadz jadi seumpama seperti itu, pasti nggak sekuat Mbak deh. Saya lihat sekian tahun Mbak bisa bertahan, menahan semuanya, alhamdulillah. Udah saya bisa ngerasain penderitaan jenengan. Udah tenang. Jangan dinasehatin dulu. Nanti kalau udah tenang baru dinasehatin. Misalnya anak-anak pulang merengut wajahnya, biasanya sumringah gitu ya. Begitu pulang merengut. Ternyata, nak kenapa? Nggak tahu Mi. Di sekolahan tadi aku dihukum guruku, disuruh berdiri 1 jam di depan kelas. Lah ngapain kamu kok sampai dihukum gitu nak? Iya aku lupa ngerjain PR Mi. Apa biasanya yang jangan lakukan? Makanya talah nak, mulai meniku wis ditoto bukune ono PR dikerjakne. Nek ngene iki makmu iki malu to bendino diceluki nang sekolahan ae. Nah, luka batin Pak nek sampean kayak gini. Nek anaknya merengut, nah kenapa sayang? Kok enggak kayak biasanya? Biasanya kamu itu tak lihat semangat, sumringah, mau mainan sama teman, kok kelihatan wajahnya merengut aja sekarang. Iya Mi, enggak tahu. Tadi itu di kelas dihukum guru suruh berdiri. Oh gitu ya. Sini duduk sama Umi sayang. Umi tahu perasaanmu Mas, pasti jengkel ya, marah sama gurumu ya. Iya Umi tahu. Sini. Tapi Umi bangga. Kalau Umi yang ngalami pasti udah nangis, ini. Tapi kamu tak lihat tegar, kuat sayang. Umi bangga sama kamu. Sini sayang, dipeluk. Umi tetap sayang kok sama kamu. Nah, udah, jangan tahan, jangan nasihatin dulu. Nanti kalau anaknya sudah tenang, diakui kegelisahannya, terus kemudian pada saat sudah maem bareng gitu ya. Nah, alhamdulillah. Umi seneng apapun yang terjadi, meskipun kamu tadi dihukum, Umi tetap sayang, nggak ngurangi sayangnya Umi sama kamu. Nanti apa nih yang bisa Umi bantu mulai nanti malam kalau belajar agar nggak sampai lupa lagi saat sekolah PR-nya sudah dikerjakan. Ya Mi, mestinya itu disiapin dulu ya wes. Mulai sekarang nanti ayo saling ingatin ya, disiapin bukunya kalau ada PR biar nggak sampai kelewat. Iya Mi. Nah, solusi. Oke, diingat-ingat, nggak setiap yang histeris teriak-teriak selalu kesurupan. Yang kesurupan cirinya ya kayak tadi, bahasanya aneh, ngomelnya tuh perkara-perkara yang goib gitu ya. Terus manjat kayak manjat pohon misalnya, kayak monyet cepet sekali. Manusia tidak diberikan kemampuan kayak gitu. Anak ini nggak pernah manjat, tiba-tiba manjat begitu ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba gini, wah,
langsung dipanggil nih Ustadz Widi, Ustadz Abu Daifah. Ustadz, anak saya kesurupan harimau dari kerajaan Siliwangi, misalnya gitu ya. Nah, ingat Pak, kalau dia jadi harimau gitu ya, wah, saya pernah soalnya, saya ngeruqyah adiknya di depan saya, kakaknya yang dampingin itu tiba-tiba jadi harimau. Wah, kenapa nih? Tangannya kayak wah begitu ya. Langsung manjat itu kayak harimau ketika manjat pohon itu. Nah itu betul-betul setelah tenang didiagnosa ternyata pernah belajar tenaga dalam, sakti, dan itu fasilitas dari jin kodam. Tapi ketika anak kita wah naik pohon, naik, gitu ya. Nah jenengan tahu ndak, itu anak itu punya ketakutan, punya kekecewaan, punya kesedihan yang mendalam. Nah, untuk menutupi inferioritasnya ini, keminderannya ini, selama ini dia itu yang dianggap gagah itu apa? Anak-anak, harimau itu gagah, raja hutan. Sehingga untuk menutupi rasa minder, ketidakmampuan, ketidakberdayaannya itu, imajinasi terkuatnya raja hutan adalah kuat. Untuk menutupi keminderannya, tidak disadari dia jadi harimau. Tahu bedanya? Tahu ya? Pun, kalau ada anak seperti itu, keluarga seperti itu jangan panik, didiagnosa yang tenang. Nanti kasihan peruqyahnya, udah jauh-jauh datang, ternyata luka batin. Udah gitu peruqyahnya nggak ngerti, ukhruj, keluar kamu, keluar dari tubuh anaknya. Nanti giliran mondok, bengong, lemot belajar, nggak bisa diarahkan. Yuk, hati-hati ya. Napa Pak? Kok medeni jenengan lho, aku biasa gitu loh Pak. Ketenggangan gitu ta. Sing tenang. Jangan-jangan ada yang mau reaksi ini tadi. Iya, ya. Oke, itu kasus yang pertama. Sebenarnya kalau waktunya cukup saya ingin membacakan bagaimana nasihatnya Syekh Utsaimin di dalam Majmu' Fatawa itu membimbing kita agar memiliki pola pikir yang pertengahan. Okay, dalam melihat perkara apapun gitu ya. Beliau sangat jelas di dalam Majmu' Fatawanya itu gini loh, nek melihat problematika itu sing pas, ojo nganan terlalu nganan, ojo ngiri terlalu ngiri. Nah pun ayo dievaluasi bagaimana sudut pandang kita terhadap HP atau game. Jangan sampai nanti itu menjadi bumerang yang akan menghancurkan anak-anak kita. Masih kepingin untuk kisah santri yang senengane gasaan, senengane susah diajak belajar, susah diajak ke masjid, kalau pulang pondok itu gak ada warna pondoknya sama sekali. Cukup mawon niki kapan-kapan nggih? Pripun Ustaz? Pripun Bapak Ibu, dicukupkan atau dilanjutkan? Gimana pemirsa? Ada part 2 selesai? Oke. Kelihatannya memang tadi saya sampaikan akan banyak menarik karena problem solving. Jadi istilahnya masalah kita menangani sebuah masalah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya nanti. Jadi dampak ketika bertemu dengan harimau-harimauan, singa-singaan tadi saya sampaikan juga dengan gayanya, ya. Tapi memang saya yakin bahwa materi tidak akan bisa selesai dalam satu tatap muka. Dan insya Allah kita sudah membuat akad di sini. Insya Allah suatu saat kalau ada Ustadz yang memang mundur lagi, berarti nanti saya akan minta Mas Krisna untuk menjadwalkan Mas Krisna dengan penjadwalan pasien yang juga dijadwalkan ulang. Insya Allah seperti itu ya. Mungkin Bapak sekalian ada yang bertanya dari beberapa kasus tadi, karena saya yakin kasus yang disampaikan Mas Krisna ini selalu ada di kita ya. Apalagi sekarang namanya HP ini kan tidak mungkin tidak ada di rumah.
gantinya televisi yang dulu kita sempat menutup rat-rat, sekarang ganti dengan HP. Mungkin masalah-masalah itu muncul di tengah-tengah kita, monggo. Ini saya lihat ibu-ibu belum ada yang WA, berarti insya Allah ibu-ibu nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Atau masalahnya dipendam juga kita ganti. Monggo di antara bapak-bapak. Oh ada deh, oke. Pak Agus yang di luar monggo masuk Kak. Monggo. Pak Agus, Pak Hendro monggo masuk. Monggo yang di luar masuk aja. Ada berapa pertanyaan? 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Kamu juga tanya, Le? Kamu tanya apa? Bagaimana Kiai diberi HP oleh Abi gitu? Iya, ada 4 penanya, mungkin nanti terakhir saya ya. Enggak tahu, saya tadi pikirnya begini. Ini mungkin kan ada rencana beberapa kita atau mungkin ada beberapa kita yang sudah memasukkan putra-putrinya ke pondok. Gitu ya. Masalahnya dipikirkan Mas Krisna bagi saya adalah ini antitesisnya. Jadi dia tadi menyampaikan tesisnya antitesis bahwasanya bagaimana mengelola anak-anak yang terdeteksi kesurupan ketika sudah ada prasyarat dari pondok yang punya Mas tadi yang sudah terdeteksi kesurupan itu dilarang masuk ke pondok. Kalau yang di pondok sudah tidak diterima, di sekolah juga seperti itu. Pertanyaan arah-arah seperti itu ditampung oleh siapa? Itu yang makanya yang buat mungkin yang lain. Gimana? Satu-satu atau? Saker sopan itu ya. Oke, itu satu dari saya. Dari Pak Mas Yudi dulu, monggo. Saya bukannya ada 2, tidak hanya 1 pengalaman dan 1. Saya punya anak 2. Kakak beradik. Sementara ini yang kakaknya beliau tadi kan selalu bersama-sama. Sekarang ini sudah pondok seperti pondok. Tapi ketika aku masuk kepada anak saya punya 2 jelas sudah pondok. Dua setiap kami kunjungi, yang namanya kakaknya itu selalu marah-marah sama adiknya. Entah apapun katakanlah, makanya melihat seperti itu, karena apa? Saya juga memantau dari diri, bahkan semua seperti itu. Ketika gerakan apapun akhirnya nggak disukai sama kakaknya, selalu dimarah-marah. Nah ini yang kita sabarkan bagaimana menghadapi caranya marah-marah itu dan akhirnya hanya selalu berusaha lepas dari katanya. Tapi sayang hatinya sama katanya. Demikian, terima kasih. Lanjut Mas, yang kedua kalian. Jangan banyak-banyak Pak ya. Ini skripsi sungguhan ini namanya. Identitasnya disampaikan dulu, belum pada kenal. Identitasnya jenengan. Nama saya Jainul. Di lingkungan tempat tinggal saya itu kan memang hampir tidak ada yang kenal sunnah ya. Jadi ya Islam itulah kayak. Nah, biasanya itu kalau ada bayi, kalau saya juga punya bayi, itu sering disuruh untuk itu lo pijet ke orang ini, pijet ke orang ini ya. Kalau kayak Disuruh ya. tapi ada indikasi tukang pijitnya itu kayak punya perewalan ya. Nah, ketika anak atau bayi itu sempat dipijitkan ke tempat itu atau orang itu, apakah itu nanti berpengaruh terhadap jiwanya atau hatinya, apa bisa dimasuki jin dari pemijatnya itu? Terus yang ketiga tadi oh, nyambung. Mas Ardi sekalian ke sana Mas. Enggak jadi 4. Biar enggak jauh-jauh ini. Monggo Mas nyampe kapan? Biar mic-nya nyampe. Saya sebelum bertanya, Dikenalkan dulu Pak. nama saya Pak Yanu Hakim. Saya ini guru juga kesiswaan di SMK Negeri 1 Bogor. Biasanya saya taklim di Al-Khalil, tapi ini baru saya pertama di sini. Masya Allah. Karena melihat flyer itu tentang ini yang kebetulan Bapak Kepala Sekolah saya itu memberikan izin pada saya, Pak Yanu bisa nggak
anak-anak yang nakal itu selain dimotivasi BK, diruqyah. Jadi kita Bapak Kepala Sekolah itu sudahlah menangani anak itu nggak perlu hanya guru ya, nggak perlu kalau sudah nakal nggak perlu dibentak, nggak perlu dikampung dan di sekolah. Jadi metode BK kan sudah biasa dimotivasi. Ada sub lagi di BK itu, kayaknya ada tim. Nah kebetulan saya di sini tadi, nah ini cocok banget dari yang disampaikan Ustaz Krisna ini. Dan bisa untuk parenting, saya pengennya nanti ada parenting seperti ini. Mudah-mudahan juga untuk guru. Ini yang kemungkinan juga banyak sekali Kerembung. sekolah-sekolah itu BK itu masih ya seperti itu. Ini saya ingin di sekolah benar juga. Ya. Saya ada kasus menangani siswi. Saya juga siswaan itu siswi ini cantik, jadi rebutan, pernah jadi perkelahian dua laki-laki siswa dan salah satu perempuan ini. Saya panggil satu perempuannya ini, dua cantik. Saya tanya, sholatnya gimana? Pasnya gimana? Saya kalau sholat sininya saya panas. Dia sudah pacaran 10 kali. Ya tanya. Kemudian ketika saya pernah titipan ketika itu, nah kira kemungkinan wah ini memang BK nggak bisa kan seperti ini kalau BK-nya masih konvensional. Serius. Makanya ini metode yang disampaikan oleh nanti ke guru-guru. Ini loh, itu juga guru-guru mungkin saya juga apa yang disampaikan tadi masalah juga alhamdulillah saya juga pernah di kuliah juga. Alhamdulillah saya menangani anak misalkan. Yang saya tanyakan Ustaz Krisna, apakah untuk bisa minimal bisa meruqyah keluarga itu apakah diri ini harus diruqyah dulu atau bersih dulu? Saya kadang khawatir, saya juga pernah disampaikan apa ya nanti jadi belajar ruqyah nanti bisa sama guru-guru agama di sini bisa membantu. Saya juga saya juga ya masih belum bersurat juga masih ada namanya manusia banyak bersurat. Itu yang saya tanyakan, apakah untuk besok kita ini dari gangguan kayak sifat emosi ya, stabil dulu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas menambahkan pertanyaan seperti Bapak-Bapak untuk menyikapi anak yang diberi kebebasan seperti yang Pak Ustadz bilang tadi itu entah itu bisa itu HP, tapi kebebasan yang tetap dibatasi. Tapi ketika diperingatkan untuk berhenti, misalnya untuk sekarang waktunya sholat, sekarang waktunya mandi, hasilnya itu malah marah-marah, malah kuring. Nah, itu gimana tuh menyikapinya seperti itu? Terima kasih. Cek. Dari bapak-bapak sudah ada 4. Dari ibu monggo. Kalau ada yang berupa kertas monggo, kalau ada yang berupa WA kita tunggu. Karena nggak boleh dipendam rasa. Biasanya nggak ada ya. Karena biasanya ibu kan jarang bermasalah, malah yang sering bermasalah dengan anak di rumah. Jadi kan monggo bapak-bapak yang mungkin waktu bertemunya dengan anak-anak kan terbatas Mas Adi. Mas Adi kemana kurang jam Mas? 12 jam. Kan itu ya 4 mungkin dengan nanti dari yang mana? Pak Sinten mana yang pertama, Mbah? Yang pertama tadi. Pertama Pak Masudi. Ini terkait dengan ketika dikunjungi ke pondok, kakaknya sering marah-marah pada adik. Nggih, baik. Ini pertanyaannya Pak Mas Hudi ini, keresahan kasus ini baru kita tangani Pak. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Moga-moga bisa kapan-kapan detailnya, cuma garis besarnya gini. Kakak
selalu marah-marah sama adiknya. Padahal adiknya sayang banget nggih Pak, sayang banget. Kenapa nih kok bisa seperti itu? Coba diangen-angen ya, saya mau main drama sebentar. Mas, kamu tuh udah gede, masa dampingi adik gitu aja nggak bisa? Abi tadi tuh kerja, nak, pulang-pulang berantakan seperti ini, adikmu nangis, pipisnya di sana. Kamu tuh udah paling gede, anaknya Abi yang paling gede. Masa ngurusi gini aja dikasih tanggung jawab nggak bisa? Pernah dengar kalimat gitu, Pak? Bu? Nah, yang kedua. Nah, kamu itu anaknya Abi yang paling gede. Makanya kalau adikmu itu nggak sampai ngerjakan tugasnya, PR-nya ini nggak selesai-selesai, tolong dibantulah. Kamu itu seharian bisa sama adikmu, Abi sama umimu itu kerja di luar repot. Kamu itu sebagai tanggung jawab yang paling gede. Nah, udah gitu, kakaknya mau mainan Mobile Legend, adiknya nangis, abinya ngursiin mobil di depan. Kak, adikmu nangis tuh loh, Bu ya dilihat kenapa adikmu itu. Nah, pernah dengar lagi? Nah, kenapa adiknya itu sayang sama kakaknya, nggak pernah dimusuhi kakaknya, dimarahin anaknya, adiknya itu sayang. Karena adik ini selama tumbuh kembangnya selalu diayomi kakaknya, mainannya diambil kakaknya, adiknya mainan ditinggal kakaknya yang bersihkan. Terus kemudian adiknya itu butuh apa, nggak ada habis sama uminya, kakaknya yang ditugasin seperti itu. Nanti adiknya yang berbuat salah, kakaknya yang dijewer, kamu itu paling gede, ambek kentolnya dicuwetet sampai ungu biru gitu itu. Ditinggal umi arisan sebentar aja kok ya adikmu sampai nangis kayak gini dulu, itu loh mainannya di belakang orang tarit gitu. Nah, adiknya sayang karena selama tumbuh kembangnya psikisnya sehat, diperhatikan, tidak direpotin, kesulitannya dibantu. Tapi kakaknya, jenengan menaruh tanggung jawab yang harusnya itu tanggung jawab Abi, tanggung jawab uminya, saya mentitipkan ke pundak anak-anak. Yang semestinya di masa-masa itu dia butuh sepak bola sama teman-temannya, dia butuh main Mobile Legend di kelompok mainnya, dia butuh me time, butuh waktu sendiri nih untuk kesendirian, butuh me time. Jenengan, Mas, kok tidur aja? Adikmu itu loh diajari main sepedanya biar nang bisa. Terluka Pak perasaannya, mau balas umiknya, abiknya dengan omongan jari ini anak durhaka. Nah, ketika sudah mulai dewasa, mondok bareng sama adiknya, kesempatan nggak ada abi, nggak ada umiknya. Dendamnya muncul di situ Pak. Itu merupakan luka batin, hati yang terluka, tertahan cukup lama, tumpahnya ke adik saat sama-sama dewasa. Batinnya, iya mau biyen dek cek cilik, saiki podo gedene ayo, mokong-mokong mana, tak saduk. Itu kasarannya ada yang kayak begitu. Nah, itu adalah pola asuh kita di masa lalu yang kurang adil. Kakak tertua selalu diberikan tanggung jawab yang seharusnya itu tanggung jawab kita selaku ayah dan ibunya. Nah, sehingga tidak rukun di pondok, tidak rukun di rumah. Kalau sudah seperti ini, apapun yang dilakukan adiknya, yang dikatakan adiknya mesti salah Pak ya, menurut kakaknya itu. Karena kalau sudah sentimen sama seseorang, apapun yang dilakukan meskipun itu baik, benar, tetap elek, tetap jelek menurut pandangan orang yang aku gak bahagia dek gara-gara ono awakmu biyen. Coba awakmu biyen gak ono, aku iso bal-balan, aku iso dulinan, aku iso turu. Gara-gara awakmu aku paling sumpek. Nah, ketika sudah besar dilampiaskanlah luka batin itu dengan marah-marah dan menyakiti adiknya seperti itu. Nah, kakak yang seperti ini kemarin kasusnya kita detoks perasaannya. Intinya detoks itu sebenarnya banyak nggih. Moga-moga nanti ada sesi bukan ruqyah masal, tapi detoks masal.
Itu nanti Masya Allah bekerja itu pikiran jadi plong, belajar nggak ada beban, komunikasi suami sama istri yang selama ini ada batin-batinan sudah dilonggar, sudah bisa memaafkan. Nah itu yang anak nakal, anak punya karakter pemarah, nah itu nanti dilakukan seperti itu. Jadi tugas kita selaku orang tua Pak, itu nanti coba kakak kalau pas pulang diajak mak bakso bareng gitu nggih. Adik jangan diikutkan. Kakak, nah ini kesempatan ya, Abi entah bagaimana harus mengucapkannya. Abi ingin terima kasih sekali. Dulu kamu masih kecil, kamu sangat bisa jaga adikmu, kamu bisa nemanin adikmu saat abimu nggak ada di rumah, saat umimu nggak ada di rumah. Yang pertama Abi terima kasih sekali ya sayang. Mohon maaf jika selama ini Abi itu sering marah-marah sama kamu. Abi tidak bisa balas apapun nak. Abi mohon maaf jika selama ini kurang perhatian, kurang adil terhadap dirimu ya sayang. Sini Abi minta maaf sayang. Nah itu luluh Pak. Itu salah satu cara untuk menetralkan luka batin yang dulu sempat terjadi gara-gara kita. Nah itu hati-hati. Apapun yang kita lihat, karakter anak-anak kita yang bandel, berani, terus pemarah, bangkangan, ayo dievaluasi. Itu pasti ada dari masa lalu kita yang memberikan pola asuhan yang kurang pas. Nah ketika gede tinggal ledakan, mengekspresikan luka batin yang menahun itu. Nah ayolah, Pak Mahsudi dan juga yang lainnya, ayo kita lebih akrab sama kakak ya, yang selama ini kita bebani, kita terima kasih, kita mohon maaf, terus kemudian, nah itu nanti akan luluh, luka batin itu akan netral kembali. Nah, mengatakan Pak Mahsudi, nggih. Yang kedua, oh iya, okay. Pak Zainul ya. Untuk Pak Zainul ini saya pernah menangani seorang tukang bekam ya. Tukang bekam itu Masya Allah laris. Kalau mulai keluar jam 9 dari rumah untuk panggilan bekam itu pulang lagi jam seperti ini, jam 9 malam. Itu laris, kenapa? Yang dibekam mesti sembuh Pak Zainul. Mesti sembuh. Nah qadarullah saat itu sakit 3 bulan nggak selesai-selesai, datang ke tempat saya untuk minta diruqyah. Nah setelah kita lakukan diagnosa, ternyata pada ibu yang suka pinter bekam ini, jago bekam ini, itu ada jin saka atau jin nasab. Jadi ada dulu mbah kungnya, ke neneknya, utinya itu pernah punya MOU dengan dunia jin, biar bisa mengobati orang, biar bisa awet muda atau apa, langsung difasilitasi sama jin itu. Kemudian seiring waktu mbah kung, mbah utinya ini buyutnya ini sedo. Nah ketika sedo ini belum sempat memutus MOU yang ada itu. Nah jin ini otomatis akan masuk ke anak cucunya. Biasanya dipilih yang mirip fisiknya, mirip karakternya, mirip tabiatnya dengan yang MOU, yang Mbah Kung yang pernah bikin MOU itu. Nah ketika masuk ke ibu tadi, dia memberikan fasilitas. Ketika bekam itu saya tanya, Bu, mohon maaf nih, saya juga punya loh sertifikat praktek bekam dari lembaga bekam yang diakui. Kalau orangnya sakit ini di mana? Kok bisa ngambil titik itu kenapa? Nggak tahu. Loh, lah kok banyak yang sembuh? Lah jenengan kok nggak tahu alasannya ngambil titik ini kenapa? Lah terus gimana cara bekamnya? Jadi kalau mau bekam itu Pak Zainul, tangannya dirabakan ke punggung pasien itu. Terus kalau tangan itu berhenti, tek. Nah, disitulah letak penyakitnya, sehingga ibu itu bekam di titik itu, sembuh. Nah, yang nuntun tangan ini jin nasab atau jin saka tadi. Nah, itu beberapa fasilitas yang diberikan oleh jin, baik itu jin nasab atau jin kodam, ketika dimampukan untuk mijet bayi, mijet apa begitu nggih. Nah,
selagi dia hanya memfasilitasi dukun pijetnya, tukang pijetnya hanya untuk mencari arek iki kesel nduk endi sih, kan gitu ya. Arek iki kok rewel ae nangis saya apa ono sing kesel watuk ta apa dipijet. Nah, ketika dia hanya menggunakan fasilitas jinnya itu untuk nunjukkan di mana letak dia memijat, itu tidak memberikan pengaruh pada bayinya. Tetapi kalau jenengan datang ke ahli pijet tadi sambil ngomong, minta tolong ya Mbah Uti, nanti setelah mijet jenengan kan orang pinter, biar anak ini nanti jauh dari bala. Misal. Nah, setelah dipijet, jin itu sudah memfasilitasi tukang pijetnya untuk mijet yang benar supaya hasilnya sehat. Nah, jin itu akan menggunakan bantuan jin lain untuk dimasukkan ke bayi itu supaya jauh dari bala, nggak gampang sakit, nggak gampang rewel kalau malam. Nah, biasanya cirinya ini nanti sampai rumah, koin ini dibuang di sumur yang ada di rumah ya. Air ini nanti kalau sampai rumah ya Bu, nanti dicipratkan ke pojok-pojoknya ya. Nah, itu ciri kalau si mbah ini sedang memasukkan jin khodam ke bayi kita. Nah, mulai saat itulah seiring tumbuh dewasa, ada apa nak? Jadi lihat genderuwo di pojok. Ibunya nggak tahu sama abinya. Lihat di ujung pintu. Nah, selalu lihat situ, lihat jendela itu takut. Karena anak ini melihat ada sosok itu. Kodam yang dimasukkan mbah pijet tadi memfasilitasi dan tinggal di matanya sehingga dia bisa melihat alal goib. Nah, indigo. Mengatakan Pak Jainul ya. Nah, jangan kemarin pesan sama Mbak Atinya. Oh, mboten. Ya udah. Aman, insya Allah aman. Pak Yanu. Nggih, kalau ngomong sama Pak Guru, apalagi bagian kesiswaan ini serba salah, ini serba susah gitu. Beliau pasti sumpek pol itu. Nangani beragam permasalahan gitu ya. Kebetulan kita juga punya beberapa pengalaman di rehabilitasi medik, rehabilitasi mental untuk nangani anak-anak yang jenengan nggak bisa bayangin kenakalannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi begini Pak. Sebelum kita nangani permasalahan, apalagi tadi sempat kepingin gitu ya, kepala sekolahnya arek nakal-nakal iki diruqyahi kabeh ae. Nah, ayo diruqyahi kabeh cek dadi arek sing manut begitu ya. Nek jenengan jadi peruqyah ditelepon Pak Yanu, Ustadz minta tolong datang ke SMK ya hari ini untuk meruqyah anak-anak kami yang nakal-nakal. Sama nek dadi peruqyah jawab apa? Ayo. Nek ditelepon Pak Yanu meneh ya Ustadz Widi. Ustadz Widi minta tolong nih arek sing nakal-nakal iki sampean ruqyah kabeh. Nah, apa yang terjadi nanti? Kembali kepada permasalahan awal tadi. Sudah dieling-eling betul nasihatnya Syekh Sadekhan. Jangan menangani kasus apapun dengan cara yang sama. Kesurupan jin diruqyah, rokokan diruqyah. Kena sihir diruqyah, arek lompat pagar dari sekolah diruqyah. Nah, keturutan sampai qiyamul lail bareng ini nanti rasanya. Nggih, baik Pak Yanu, jadi begini. Yang pertama, kalau kita melihat sebuah kenakalan fenomena anak-anak remaja kita di sekolahnya Pak Yanu nakal, itu ya, itu biasanya kita, kalau saya sendiri di Al-Um itu tergantung kenakalannya. Kita diagnosa dulu, kadang kita menyelesaikannya dengan ruqyah. Ada di tempat kami mengalami ADHD. Ya, jadi ADHD, anaknya hiperaktif banget, itu salah satu jenis dari anak berkebutuhan khusus. Nah, ketika kita mendiagnosa anaknya, ini terindikasi di otaknya ada jin yang tinggal di sana. Nah, ketika saya peluk, sini sayang, Ustadz gendong, saya ruqyah, abinya yang duduk di tembok kesurupan. Teriak-teriak. Nah, ternyata setelah selesai saya tanya, ngapunten sangat ya Pak, boleh cerita sedikit ada apa sih semua ini? Kok sampai
Seperti itu. Ternyata abinya ini di masa lalu sebelum mengenal sunnah ya, sebelum ngaji, itu pernah suka banget sama togel. Jadi dia kalau cari togel itu minta bantuan jin kodam, ada lelaku tertentu gitu nggih. Nah, ketika sudah mengerti hal itu nggak baik, setelah ngaji sunnah dia hijrah. Tapi lupa nggak diputus MOU dengan jin kodam yang dulu pernah dipanggilnya. Nah, jin itu akhirnya nggak nyaman di abinya karena sudah ngerti sunnah, pindah ke otak anaknya. Dihancurkanlah hormon-hormon yang ada di otaknya, jadilah anak itu penderita ADHD. Hiperaktif banget, sehingga ketika kita ruqyah di anaknya yang reaksi adalah abinya. Oh. Nek seperti ini yang sampean ruqyah anaknya, terus pripun bisa selesai? Abinya di kantor iso kesurupan nanti kejat-kejat di sana. Nah, artinya akar masalahnya harus jelas dulu. Terus kemudian Pak, teknik selain ruqyah, biasanya di tempat kami di Al-Um itu kadang kita menggunakan neurolinguistic programming, kadang kita melakukannya dengan emotional freedom teknik, kadang kalau susah anaknya nggak bisa kooperatif kita lakukan hipnoforensik. Nah sehingga iya saya dulu itu seperti ini, kenapa saya mencuri itu karena dulu saya pernah diperlakukan abiku begini, kenapa saya membuli orang itu begini. Akar masalahnya ketahuan semua, sehingga nggak harus setiap anak nakal itu selalu diruqyah. Dilihat dulu kondisinya, penyebabnya apa, terus kemudian kita pilih terapi-terapi yang bisa efektif untuk nangani ini, yang tidak melanggar dari syariat Islam. Nah, adapun kalau saya ingin meruqyah, apakah harus diruqyah dulu? Ini Pak Yanu sedang menguji kita ya. Pengalaman masa lalu Pak Yanu ya. Ketika kita meruqyah, ternyata kita peruqyahnya yang muntah-muntah duluan. Ketika kita meruqyah, kita yang meruqyah ini loh pusing-pusing, terus apa namanya itu muntah-muntah, batuk-batuk gitu ya. Nah ternyata kita belum bersih. Ada masa lalu kita yang suka sepak bola supaya nggak cedera, nggak patah kaki, kita pernah pakai raja-raja. Nah kita lupa nih, dulu pernah ngundang yang seperti itu. Ketika meruqyah istri kita, kita yang kelimpungan gitu ya. Nah itu namanya bonus, pingin bersihkan orang, alhamdulillah kita muntah duluan gitu ya. Pasiennya sing bingung, loh Ustaz ngapain sih gitu ya. Tenang, ini bonus nih, alhamdulillah gitu ya. Nah jadi begitu, tidak harus nunggu seseorang itu bersih. Kadang Allah mengingatkan ada luka-luka borok kita masa lalu kemaksiatan. Kita pernah datang ke dukun, pernah suka beli di pasar tuh akik yang muter-muter. Terus kita juga pernah nanam pring kuning dengan tujuan tertentu. Nah, itu akan memberikan reaksi saat kita nanti akan meruqyah. Dan tetap tenang, tetap santai. Itu hadiah yang Allah berikan. Karena kita di masa lalu pernah berbuat salah. Oh iya, aku dulu sudah bertaubat, tapi belum mengeluarkan Mbak Kunti yang ada di dalam gitu ya. Nah, itu jadi tidak harus nunggu bersih. Yang penting betul-betul diupayakan. Ruqyah itu yang paling utama, tauhidnya yang dijaga. Karena saya sudah sering meruqyah para penghafal Quran. Kenapa membaca nggak pernah ada reaksi, sedangkan jenengan baca cuman ta'awud gitu aja udah ada reaksi gitu ya. Jadi kalau kita meruqyah bergantung disandarkan pada bacaannya, memang betul sih kalau dibacakan Al-Baqarah, rumah ini semua penghuni akan keluar semuanya gitu ya. Nah dia bersandarnya pada bacaannya, tapi tidak bersandar betul, ya Allah ini Al-Quran ini, Al-Baqarah ini adalah kalammu, firmanmu, jadi hamba mohon keberkahan. Jadi hatinya tetap terpaut sama Allah, tidak terpaut pada bacaannya, tidak mengandalkan kefasihan ngajinya, tauhidnya dijaga. Nah kalau seperti itu, tinggal bilang kadang-kadang itu, oh ruji, aduh Allah. Bahkan di kisah-kisah masa lalu, ada orang cuma bawa kelompennya Imam Ahmad, jinnya wis wedi gitu ya. Begitu Imam Ahmad sedo, digawana kelompennya, emang gue pikirin kan gitu jinnya gitu ya. Nah yang punya tuh tauhidnya utuh. Lawang kita ngeruqyah pasiennya kesurupan, kita lewari tinggal lari ya. Wedi
wedi ambek pasiennya sing kesurupan. Jadi mentalitas masih takut sama jin, jelas nanti akan digoda sama jinnya. Jenengan baca A diikuti A, malah dipelokoto seperti itu ya. Karena tauhidnya tidak dikuatkan terlebih dahulu, bersandarnya pada bacaannya. Nah, jadi peruqyah itu punya tugas. Ketika ada pasien datang, itu harus ditata jiwanya, bahwasanya ini semuanya yang bisa menyelesaikan problem kita, nggih Bu, hanya Allah. Ayo ditata, jangan disandarkan pada peruqyahnya, pada bacaannya, mboten. Ayo ditata. Orang yang manut seperti itu sederhana, cepat sembuhnya. Nah, itu untuk Pak Yanu nggih. Nanti jangan gegabah, ruqyah itu bukan all in one. Nggih, hati-hati dengan pemahaman semuanya diruqyah, semuanya diruqyah. Jangan seperti itu nggih. Semuanya harus didiagnosa dengan baik. Nek memang dibutuhkan oke, nek mboten ada solusi yang lain. Nanti soalnya kalau kita gegabah meruqyah nggak sembuh, pasien orang-orang awam itu nyalahkan ruqyahnya. Oh, percuma ruqyah nggak bisa sembuh. Ayo dibaca ayo gimana kalau ada yang sedang datang pada tantrum seperti ini, ayo. Apa yang dilakukan? Dimarahin. Diam nak, diam. Nah, langsung praktek ya. Langsung praktek yang dekat situ. Sini sayang. Peluk langsung. Jangan banyak omong, jangan dinasihatin. Peluk. Nanti berhenti. Peluk. Sini sayang, Umi sayang sama adik. Nah, tenang begitu. Jangan, itu anaknya siapa? Ayo ibunya tanggung jawab. Enggak solusi. Enggak solusi. Bawa keluar sana, ibunya luka batin, anaknya ya luka batin. Nek sudah bisa ngerti bahasa kita. Peluk, kalau terjadi badai tantrum seperti ini, peluk. Sini sayang, ada apa? Yuk. Tenang. Nah, ya. Nah, itu. Ada yang terlewat Pak Yanu, sampun nggih? Oke. Oh iya. Nggih, alhamdulillah Pak Ardi, barakallahu fikum. Gimana nih supaya kita masalah game misalnya ya Pak Ardi ya, atau mainan yang lain gitu ya, supaya kita mulai bisa menerapkan teknik umat pertengahan, nggak melarang mutlak, juga nggak ngasih kelonggaran mutlak. Wes ngegim-ngegimo. Nah, itu bukan pertengahan. Jadi anak diperbolehkan ngegame dengan game-game yang kontennya tidak ada menunjukkan aurat atau perkara-perkara yang haram, terus kemudian tidak berlebihan dan tidak melalaikan kewajiban. Tekniknya seperti apa? Contoh, anak lagi ngegame, asik nih Mobile Legend. Nah, ketika Pak Hardi dan Ibu, bapak-bapak semuanya kepingin menghentikan anak, jangan begini, anak ngegame. Nah, sudah dari tadi mulai duhur sampai asar ngegame aja. Udah, hentikan. Ayo ambil Qur'annya sini nambah hafalan. Misal. Berhasil enggak? Berarti sudah nyoba, enggak efektif. Ngapain diulang-ulang lagi? Caranya ngeten. Nah, gimana nih? Main apa itu sayang? Mobile Legends Umi. Oh iya, menang apa kalah? Ini enggak kayak kemarin, ini kalah. Ya udah, lanjutin dikit, jangan sampai kalah lo ya. Usahakan menang hari ini. Nanti 10 menit lagi bantuin Umi nyiram-nyiram bunga ya sayang. Iya Mi. Anak enggak merasa jenengan hadir sebagai pemutus kesenangannya. Masuk dulu ke dunia anak. Nah, gimana nih main Minecraft-nya? Menang Mi hari ini, dapat poin banyak mana sama kemarin? Banyak hari ini. Ya wis, jangan sampai rekormu kalah lo ya. Wis lanjutin 15 menit lagi. Setelah itu ayo mandi, nanti nambah hafalan ya seperti yang tadi ditugaskan dari sekolah. Iya Mi. Anak nggak merasa jenengan sebagai pemutus kesenangannya, dia sudah menang dan dia mau ngikutin kita. Tipis bedanya, tapi coba sepulang dari sini, insya Allah efektif. Karena jenengan duduk memedi yang datang, yang menghancurkan kesenangannya anak-anak ini. Nggih, jadi anak lagi ngegame, lagi main bola, lagi main dakon, lagi main apapun, kalau pingin
menghentikan permainannya, jangan marah-marah, jangan langsung dihentikan, kasih waktu 10 menit, 15 menit. Tapi sebelumnya jangan masuk ke dunia itu, ojo mangkel-mangkelan terus. Masuk gimana nak, ular tangganya menang ndak? Iya Mik, tinggal dikit ini menang. Ya wes, jangan sampai kalah lo ya. Nanti 10 menit lagi sudah nggih, ayo bantuin Umi masak di rumah, Abi sebentar lagi pulang nak. Nggih Umi. Jadi dia seneng jenengan minta bantuin masak, nyiram bunga, belajar, karena jenengan itu tidak datang sebagai orang yang ditakutin, tidak datang sebagai orang yang mutus kesenangan, malah dipersepsikan, oh ibuku seneng, enggak apa-apa, dukung aku. Nah, itu yang dimaksud pendekatan-pendekatan yang efektif. Nggih, sudah mulai harus dibuang pendekatan-pendekatan yang tidak efektif itu, ayo kita tata ulang. Nah, supaya nanti anak-anak itu enggak luka batin. Nah, kayak kasus-kasus yang tadi kita ceritain. Dan terakhir, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, nanti semoga dimudahkan. Oh iya, Masya Allah. Baik, belum selesai ternyata. Nggih, Pak RD, saya punya utang ke jenengan dan Bapak Ibu semua, bagaimana cara marah atau cara menegur yang efektif, yang hanya 1 menit anak bisa berubah. Nggak pakai ngomel-ngomel berjam-jam seperti itu. Cukup 1 menit, anak sudah mulai mengerti, berubah, dan tidak mengulang lagi kesalahannya. Baik anak yang pulangnya kemalaman, baik anak yang ngegame terus, melebihi batas waktu, janjian jam 9 sudah harus selesai, jam 10 belum juga selesai. Nah, itu ada teknik untuk menegur, untuk marah, cukup 1 menit, insya Allah efektif untuk merubah pola tingkah anak kita, berkesan, membekas, tidak terulang kembali. Dibahas sekarang apa kapan-kapan? Kapan-kapan. Alhamdulillah, tak jawab sendiri. Baik, yang terakhir ini dari Pak dosen, ini berat banget pertanyaannya. Gimana nih mendeteksi anak yang kesurupan sungguhan sama yang kesurupanan tadi, sehingga nanti pondok itu bisa memahami hal ini. Kalau memang kesurupan sungguhan, ketika diruqyah jin itu keluar, itu tidak ada efek sampingnya. Malah anak akan lebih ringan berbuat taat, dibuat ibadah, hatinya lembut, sama ibunya jadi manut. Itu efek memang kalau ada jin, betul-betul ada hasil diagnosanya, diruqyah, Allah mudahkan untuk keluar, perubahannya banyak. Tidak ada bengong, lolok gitu, tidak ada. Nah, di satu sisi memang ada beberapa pondok itu yang kurang paham hal ini. Yang dimaksud dilarang masuk ke pondok tertentu dengan syarat pernah kesurupan tadi di masa lalu, sebenarnya kasus yang tadi, yang aslinya nggak kesurupan, kita persepsikan kesurupan, terus akhirnya hatinya mengalami kehampaan, psikisnya merasa nggak memiliki dirinya sendiri, sehingga mengalami gangguan belajar dan karakternya berubah nggak karu-karuan. Selagi kesurupan di masa lalunya itu betul-betul karena ada gangguan jin, diruqyah terus kemudian keluar, anak ini mondok nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi yang kesurupan tidak ada jinnya tadi itu yang mesti menimbulkan luka di psikisnya yang mengganggu permasalahannya. Lah nanti itu bisa dikomunikasikan. Kalau misalnya kemarin itu ada kasus seperti ini, akhirnya saya buatkan surat keterangan, saya berikan penjelasan ke pondok, Ananda di masa lalu pernah mengalami seperti ini, diagnosanya karena ada luka batin kayak begini, ini alhamdulillah sudah dilakukan detox, kemudian dilakukan terapi timeline regression, ternyata tidak menimbulkan dampak di masa depan. Mohon untuk dipertimbangkan, anak ini bukan pernah kesurupan seperti yang pondok persepsikan. Nah, memang dibutuhkan telepon ke kita atau kita lakukan komunikasi yang baik untuk menjelaskan duduk permasalahannya, biar tidak dikebiah uyah juga. Nggih. Nah, mungkin seperti itu. Memang tidak mudah, tapi kalau mau komunikasi dengan baik, insya Allah pondok akan memahami, dan kita pun juga termasuk orang tua yang tidak gegabah memahami problematika yang seperti ini. Sahabat baik, ini makin asik tapi
batasi waktu karena maksudnya mulai dari tadi pagi kita istirahat. Kalau suatu saat kita akan kita akan buat sesi-sesi berikutnya. Ya. Ujian skripsi kan cuma sekali Ustadz, nggak ada yang kedua kan. Skripsi ujian lulus nggak Pak, nggak ada lagi kan ujian skripsi 2 kali. Mulai dari semuanya bahwasanya tidak terlalu gegabah menyimpulkan anak atau seseorang itu kerasukan jin. Ya, yang pertama, yang kedua, tidak semua yang tanda kutip kerasukan itu harus dirukyah dengan alfabet. Mungkin yang perlu dipahami adalah tahapan-tahapannya. Yang masa dulu, kemudian tentukan apa terapinya. Yang ketiga adalah bangun komunikasi efektif dengan anak. Yang keempat, kalau nggak bisa menyelesaikan 3 masalah itu, telepon ke Vira Jasmine 0856 3000 355. Oke, baik, itu Mas Krisna, jazakallahu khairan atas ilmu-ilmuannya. Oh iya, hadiahnya kita berikan pada 4 penanya. Jumlahnya berapa? 55 lebih. Oh, lebih dari 55. Oh, berarti semua dapat potensi lebih dari 4. Oh, lebih dari 4. Oke, hadiahnya berupa apa Mas? Format ya. Jadi sampai keasikannya lupa kalau tadi sudah janjiin hadiah, okay? Ini baru pertama, saya nggak pernah membagikan seperti ini sebelumnya, okay? Karena di sini itu seperti Masya Allah betul, saya hadir di sini itu seperti di tengah-tengah keluarga sendiri, sehingga saya merasa, ayo nih sama-sama didandani anak-anak kita, rumah tangga kita, okay? Jadi ini ada 4 penanya tadi, Pak Masudi, ini putra. Iya, jadi ini instrumen psikologi untuk melihat talentanya anak. Ya, sebenarnya saya kepingin kalau waktunya panjang itu sekilas saja. Kemarin itu ada akhwat yang kalau pulang pondok itu selalu dolen aja, nggak pernah pulang HP-an begitu ya. Nah, karena saking jengkelnya, nakal, rame aja sama uminya, dibawa ke tempat kami, saya lakukan tes psikologinya. Ternyata anak ini memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi dan memiliki talenta di enterprising. Nah, anak ini itu kecerdasan sosialnya lah, gampangnya itu tinggi. Nah, setelah kita preteli karakternya seperti ini, nah anak ini Bu, kenapa suka dolen? Karena anak ini itu nggak bisa kalau nggak ada kontak dan komunikasi dengan teman-temannya. Lah, ketika di rumah HP-an itu juga bukan ngegame, tapi WA-an, komunikasi seperti itu. Nah, ini dianggap nakal, dianggap keburukan, padahal itu talenta yang tidak terbaca. Nah, ketika kita arahkan, nah arahnya seperti ini, jenengan tahu mboten, lulus pondok ini alhamdulillah sudah kita bantu untuk mendapatkan beasiswa untuk menjadi mahasiswa psikologi. Cita-citanya menjadi seorang psikolog, seorang konselor dengan talenta dan kecerdasan yang tadinya dipotret ini anak nakal, anak nggak berbakti, pulang pondok nggak mau sama ibunya, ternyata salah melihat. Talenta dibilang kenakalan, talenta dibilang keburukan. Nah, sekarang anaknya semangat belajar di pondok untuk menyelesaikan yang tersisa ini. Selanjutnya dia ingin meniti masa depannya menjadi seorang psikolog, ingin kemampuan kecerdasan enterprising dan interpersonalnya itu digunakan untuk membantu orang, untuk menjadi seorang konselor yang baik, jiwa pendidiknya bisa ngajar supaya santri-santrinya itu seneng kalau diajar ini karena jiwanya ngemong. Nah, itu contoh, setiap kenakalan belum tentu kenakalan, tapi kalau sudah dipotret melalui salah satunya menggunakan instrumen seperti ini, akhirnya kita tahu apa peta kekuatan talenta anak-anak kita, apa yang menjadi kekurangan anak-anak kita. Nah, Pak Mas Yahudi, kepingin motret yang mana? Ini banyak, ada gaya belajar, ada karakternya, ada otak kanan apa otak kiri yang dominan, atau kecerdasan utamanya. Kepingin sing pundi? Kecerdasannya nggih. Usia pinten putranya? Putra putri? Oh, sudah besar nggih. Berbeda. Nggih.
Untuk Pak Masudi, nyun sewu, ini saya kasih hadiah paling banyak nggih, karena yang pertama kali tanya. Jadi ini ada 6 instrumen saya kasihkan Pak Masudi semuanya. Jadi yang ini nanti untuk melihat kecerdasan utamanya Ananda nggih. Terus kemudian ini untuk melihat minat bakatnya supaya nanti pingin usaha apa, pingin kuliah di jurusan apa, sudah terarah semuanya. Nggih. Terus kemudian ini sifat unggulnya Ananda untuk menopang bakat supaya tidak jadi bakat yang terpendam. Nanti terpotret semua, ditandai. Kalau yang ini ada 34 poin, ada ditandai 5 saja yang paling cocok sama Ananda. Yang ngisi Ananda sendiri loh nggih, bukan jenengan. Nggih, karena sudah gede. Ini untuk melihat dominasi otak kanan sama otak kirinya supaya kita ngerti, oh pantesan seperti ini anakku gitu ya. Ini gaya belajarnya supaya nanti tahu apakah gaya belajarnya itu visual, auditori, atau ke kinestetik ya. Yang terakhir untuk mengetahui kepribadiannya anak, dan nanti golek ini jodoh gampang Pak, cocok, guyon Pak, maksud, amin. Ya, ngerjakno ini kalau anak-anak pulang Pak ya, nggih. Baik Pak Zainul, punya putra putri? Putri 2, kelas pinten? SD? Alhamdulillah. Ini untuk yang kelas 1 SD nggih. Nanti kalau yang balita sampun melewati masa-masa balita, meskipun itu masih kelompok bermain playgroup, sudah bisa terpotret nanti nggih. Nah, jadi ini titip saya kasih 2 juga Pak Zainul. Nah, ini jadi ini untuk melihat apa namanya kecerdasan utamanya Ananda, misalnya nanti kamu kok hafalannya nggak bisa kayak adikmu sih gitu ya. Mungkin kecerdasannya di bidang matematikanya tinggi. Mungkin kecerdasan sosialnya suka nolong orang. Jadi akan terpotret dari sini ya. Nah ini nanti juga untuk melihat sifat unggulnya Ananda. Dipilih hanya 5 yang paling cocok. Kalau ini yang ngisi jenengan sama istri, bukan anaknya nggih. Nah, nanti kalau sudah selesai Pak Masudi, Pak Zainul bisa difotokan atau datang ke tempat kami. Nanti kami analisa. Sudah keluar profil untuk anaknya seperti apa, sehingga untuk bimbing tumbuh kembangnya anak-anak sudah ngerti arahnya seperti apa. Okay? Amin. Wa iyyakum. Baik, untuk Pak Yanu, nah ini Pak Guru sudah nggak pakai basa-basi, langsung aja sudah. Ini kebetulan yang untuk siswa SMA-nya ini sudah saya berikan ke Pak ini ya tadi, Pak Masudi. Ini untuk anak-anak yang SMP, SD, TK. Jadi ini bisa terpotret semuanya, mulai dari kecerdasan talenta utamanya, gaya belajarnya, sampai sifat unggulnya, sehingga nanti bisa ngomong sampai gede itu terarah banget. Nah, insya Allah SMP ke bawah, bukan untuk SMA ke atas. Okay. Amin. Waalaikumsalam. Okay. Nah ini Pak Hardi satu lagi, masya Allah. Nggih. Mbak Aura sama kakak itu kelas berapa nggih? Umur berapa nggih sekarang? Mas Eka. Oh, alhamdulillah nggih. Nah, ini untuk Pak Hardi, nggak usah nunggu Mas Egan pulang pondok. Ini bisa digunakan karena anaknya 2, difotokopi sendiri. Nanti diisi Pak Hardi sama ibu, bukan anaknya nggih. Nanti insya Allah analisanya kita bantu biar muncul profil talentanya, sifat unggulnya, gaya belajarnya. Nggih, mungkin nanti bisa bermanfaat untuk ngomong sampai jadi anak-anak yang solih, yang bermanfaat sesuai kelebihan yang Allah berikan. Nggih. Amin. Waalaikumsalam. Oke, sampun Ustaz. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kehadiran. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta